Perkenalkan, nama saya Sarepta, nomor UKG 20 20762239. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Islam Sumatera Utara. Saya akan menampilkan video UKIN saya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bagus. Kalau dalam keadaan sehat, tentu kamu juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Sekarang untuk mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Giliran siapa hari ini mimpin doa? Saya, Bu. Ya, ayo Kusdeni mimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa saya bawakan secara umat Kristiani. Doa dimulai. Tuhan yang baik, terima kasih yang surga, terima kasih Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dan jadi anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, atas segala berkat yang Dia berikan kepada kita. Sekarang ibu mau ngecek kehadiran ketua kelas. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti semua sehat hari ini sehingga bisa sekolah semua hari ini. Kita akan menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu adalah salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Ayo pimpin satu orang.
sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Jadi ada kaitannya. Ya. Jadi kalau kamu sudah mampu minggu yang lalu, minggu yang ini pasti kamu juga bisa. Tujuan pembelajaran kita juga bisa tercapai. Nah, hari ini kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, yaitu tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Jadi ada hubungannya, ya. Indikator pencapaian kompetensi kita yang pertama, menggabungkan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur secara tulis dan lisan. Kemudian yang kedua, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur secara tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur. Kita baca sama-sama tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita? Peserta didik dapat menggabungkan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur secara tulis dan lisan. 2. Peserta didik dapat menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk teks prosedur secara tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai saat ini. Ya, itu standar kompetensinya. Kemudian kompetensi dasar yang ingin kita capai, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang ingin kepada saat. Jadi materi kita hari ini sudah Ibu kirim kemarin di Google Classroom. Sudah dibaca? Sudah. Jadi apa materi kita hari ini? Menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur. Sudah dibaca? Sudah. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa tadi yang berangkat dari rumah sarapan pagi? Sarapan semua ya? Sarapannya apa aja tadi? Nasi. Ada goreng, ada yang sayur, kemudian apa lagi? Ada yang makan ikan, ya? Nah, untuk membuat nasi goreng, untuk membuat sayur dan masak ikan, ada tidak tahap-tahap untuk melakukan itu? Atau langsung dari nasi goreng yang kamu buat itu menjadi nasi goreng? Ada di sini tadi nasi gorengnya langsung menjadi nasi goreng? Ya, semua itu ada step by step atau tahap demi tahap untuk mencapai itu. Yang kita pelajari minggu lalu. Apa namanya tadi kalau step by step atau tahap demi tahap tadi? Iya, prosedur. Ada prosedur untuk melakukan itu, untuk mencapai itu. Sampai tadi nasi goreng tadi terhidang, itu ada prosedurnya. Kira-kira menurut kamu, apa tujuan kita mempelajari teks prosedur ini? Ada tidak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut kamu, coba pikirkan. Apa kira-kira manfaat kita mengetahui teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Bu Seni, apa kira-kira menurutmu? Kalau kita dapat melakukan sesuatu hal atau pekerjaan dengan baik. Iya, bagus Bu Seni, ya. Karena tujuan kita, kalau kamu sudah tahu prosedurnya, tentu kamu akan bisa melakukannya dengan baik, tahap demi tahap.
kamu sehari-hari? Supaya membuat sesuatu langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang tepat dan diinginkan. Iya, supaya kita melakukan sesuatu itu dengan berurutan. Kemudian kira-kira apa lagi? Siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ayo, kamu Sabarna, apa kira-kira menurutmu? Kita dapat mengetahui tahap-tahap cara membuat sesuatu yang ini. Iya, kita bisa mengetahui cara-cara membuat sesuatu ya. Kalau kamu menurut kamu apa? Ayo ambil apa? Menurut kamu? Apa tujuan kamu mengetahui teks konstitusi? Untuk mengetahui cara membuat cara Membuat sesuatu ya? Ya. Untuk mengetahui cara kita membuat sesuatu. Benar. Iya. Itu tujuan kita. Kemudian apa lagi? Tujuan dalam kehidupan sehari-hari ini melatih kesabaran. Kenapa ibu katakan itu melatih kesabaran? Kamu jadi tahu untuk mencapai sesuatu itu tidak bisa instan. Semua melalui proses. Kalau kamu ingin menginginkan sebuah nasi goreng, bisa tidak? Tik, ada nasi goreng. Jadi kamu akan melakukannya, mengerjakannya. Untuk mencapai nasi goreng tadi tentu ada proses untuk menghasilkan. Kamu akan jadi lebih sabar. Contoh lagi, misalnya kamu mau ke bank, ada antri di situ. Tentu kamu akan sabar menunggu. Karena semua tidak bisa instan. Ya, ada proses. Itulah tujuan kita. Ya, tujuan kita mempelajari teks konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham sampai di situ? Paham? Oke. Kalau sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita. Ya, kegiatan inti pembelajaran kita pada saat ini, Ibu akan memutarkan sebuah video. Ya, video ini adalah video makanan khas Pak Barat. Ya, makanan khas Pak Barat. Kira-kira siapa yang tahu ya apa makanan khas Pak Barat? Nah, apa? Pelem apa katanya bahasa Cina? Bahasa Cina? Itu adalah makanan khas pada saat ini anak-anak ibu, banyak masyarakat Pak Barat, apalagi khususnya kaum muda, tidak lagi mengetahui makanan khas daerah. Apalagi yang sudah merantau, ya, sudah merantau ke Medan, ke Pulau Jawa, dan yang lainnya, dia tidak tahu lagi bagaimana cara membuat makanan pelem itu. Kemudian dia juga tidak tahu apa makanan khas daerahnya. Jadi hari ini ibu akan memutarkan video cara membuat pelem. Tujuannya apa? Agar kamu mencintai makanan daerah kamu, mencintai budaya kamu. Ya, harus kamu sebagai kaum muda harus mengetahui cara-cara membuatnya. Ya. Nanti saat ibu memutarkan video ini, kamu perhatikan baik-baik, kamu catat apa informasi-informasi yang dapat
Videonya? Udah ada data-data yang diperoleh? Nah, sekarang ibu mau bagi kamu menjadi 5 kelompok, ya. 5 kelompok ini nanti akan mengerjakan tugas LKPD yang ibu bagikan. Sekarang ibu mau bagi kelompoknya dulu. Menghitung 1 sampai 5 dari si Boy Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 2, 4, 2. Ya. Sudah tahu nomornya masing-masing? Ingat nomornya masing-masing? Sudah ingat? Sekarang duduk menurut nomornya masing-masing, ya. Kalau nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, yang nomor 3 bergabung dengan nomor 3, nomor 4 bergabung dengan nomor 4, demikian seterusnya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo. Kelompok 5 juga di sini, ya. Kelompok 3 di sebelah sini aja. Ayo gabungkan ya. Sama yang di belakang. Ayo di sini kelompok 2, kelompok 3 sebelah sini. Ayo kita buka. Ya. Langsung. Ini lagi apa? Anak. Sebelah sini kamu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Oke. Semangat ya? Semangat mengerjakan tugas? Ya, gitu. Karena tujuan kita ke sekolah ini untuk mencari ilmu. Ya. Sia-sia kita datang sekolah kalau kita tidak mendapatkan ilmu. Ini ya, ibu mau bagi LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, di
Sudah siap semua? Sudah bisa maju presentasi? Sudah bisa kelompok berapa dulu? Satu dulu ya. Gantian ya. Baiklah teman-teman, kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Laura Brutu. Dan saya Wilda Meka. Saya berani Brutu. Saya Yusuf Muhammad. Saya Mas Lanti. Nama kegiatan, cara membuat peleng, tujuan supaya kita mencintai makanan khas daerah kita, bahan dan alat, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, lada, kencur, serai, ketumbar, kelapa, dan tomat. Langkah-langkah cara membuat peleng Sitinambara. Tujuan untuk melestarikan makanan khas daerah kita. Pertama, membersihkan ayam dan bumbunya dibakar, lalu memotong-motong ayam, lalu disiram pakai air. Kedua, mempersiapkan bumbu-bumbu cabai rawit, cabai merah, bawang putih, serai, lengkuas, kelapa, tomat, lada, ketumbar. Lalu kelapanya digongseng sampai warnanya kecoklatan, lalu memasukkan bawang, lalu menggongseng bawang, lalu dimasukkan tomat dan masukkan santan kelapanya, lalu memasukkan ayamnya, lalu memasukkan garam, masako, dan bumbu ketumbarnya, lalu disaringkan. Bagi teman-teman ada yang bisa menanggapi, kami terima. Kelompok 1 untuk 2 diberi tanggapan bahwa kelompok 1 sudah sangat bagus mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Ada yang lagi? Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus ya, kelompok 1 kita berikan tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Gusdeni Yosyana Bancin. Nama saya Hermina Temangger. Nama saya Lili Suryani Temangger. Nama saya Milo Brukaparo. Nama saya Sawarna Brutu. Saya bernama Yusuf Tender Temangger. Cara membuat makanan khas Pak Barat. Tujuan supaya kita tetap mengenal makanan khas Pak Barat. Bahan dan alat: ayam, cabai rawit dan merah, bawang putih dan merah, kunyit, tomat, petai, kelapa. Alat: pisau, kuali, sendok. Langkah-langkah membakar ayam. Ayam dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ayam dibersihkan. Ambil kelapa yang sudah digongseng. Setelah kelapa digongseng, kelapa dihaluskan. Panaskan kuali, masukkan bumbu dan masukkan sedikit garam. Dan masukkan ayam ke dalam kuali. Dan tuangkan santan ke dalam kuali dan tunggu beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, ayam siap dihidangkan. Kesimpulan teks prosedur di atas yaitu supaya kita tahu cara membuat makanan khas daerah. Jika tidak ada, kami akan tutup. Sekian dan terima kasih. Dua. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Judul: Cara membuat makanan khas Pak, Belum Sitinambara. Tujuan: supaya kita tetap mengenal makanan Pak dan mencintai budaya-budaya Pak. Bahan dan alat yang digunakan: pisau atau parang, sangkalan, kuali, sendok, dan lain-lain. Bahan: ayam
ayam, cabai rawit dan cabai merah, kunyit, tomat, pete, kelapa, cikalan, tuba, jahe, serai, kencur. Langkah-langkah membuat peleng yaitu membakar bulu-bulu ayam, memotong ayam beberapa bagian. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan bahwa kelompok 3 sudah bagus untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jika masih ada, kami persilakan. Pada kelompok 1 mengucapkan presentasi kelompok 3 sangat bagus. Jika tidak ada, kami tutup. Jual. Ayo kita berikan yang kepada sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Amelia Putri Bruto. Nama saya Raya Beci. Nama saya Ibu Wali dan nama saya Anji Kamali. Cara membuat tujuan agar orang lain tertarik pada makanan khas Bapak. Bahan cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, serai, pala, kelapa, pete, tuba, lengkuas, ayam putih, tomat, kencur. Alat: pisau, piring, kuali, parut kelapa, sendok, tangki bulat. Prosedur langkah-langkah pembuatan. Pertama-tama ayam dilulus lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah itu ayam dicuci. Kelapa ditaruh lalu digoreng hingga membongkak sampai selesai. Sekian dan terima kasih. Ya, kelompok 4 sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 5 sudah bagus hasilnya. Ya, sudah mengerti menulis teks prosedur. Kemudian saya lihat juga langkah-langkah menulis teks prosedurnya juga sudah paham. Nah, inilah ringkasan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Cara membuat pelang tadi, kamu perhatikan. Kalau ada tugas yang kamu buat tadi yang perlu diperbaiki, boleh kamu perbaiki nanti. Ya, sudah bisa dilihat? Bisa? Sama-sama yang kamu kerjakan? Sama? Berarti sudah paham menulis teks prosedur. Kembali untuk kita. Hasil dari tugas kelompok kamu bagikan sama ibu. Ya. Nanti hasil dari kerja kelompok kamu ini akan ibu bagikan di Google Classroom. Bisa kamu lihat nanti di Google Classroom? Bisa. Ya. Kemudian ibu akan membuat evaluasi. Evaluasi yang akan kamu kerjakan itu udah ibu bagikan linknya di Google Classroom. Ya, ibu sudah membagikan linknya di Google Classroom. Itu nanti ada berbentuk Google Form, ya, berbentuk Google Form nanti yang kamu isi. Dari pembelajaran kita hari ini, apa kira-kira yang dapat kita simpulkan? Apa yang kamu peroleh? Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Atau tidak ada apa-apa? Ya, Only. Kita sudah bisa mengetahui teks prosedur, tujuannya, struktur, dan lain-lain. Kesimpulannya kita telah tahu tahap-tahap membuat pelang dan lain-lain. Iya. Jadi dari pelajaran kita hari ini kita tahu langkah-langkah menulis teks prosedur. Apa saja tadi? Sekali lagi. Apa? Menulis topik yang sudah Menuliskan topik, kemudian terus mengembangkan informasi, menuliskan judul, menuliskan bahan yang
kita mengetahui, jadi mengetahui cara menulis teks prosedur, khususnya tadi cara membuat pelang. Jadi tujuannya kita Ibu mengambil tadi pelang tadi supaya kita lebih mencintai budaya kita, lebih mencintai hasil dari daerah kita. Jangan hanya mencintai budaya daerah orang lain. Budaya daerah kita juga harus kita lestarikan. Ibu akan membagikan lembar refleksi ini, yang tujuan lembar refleksi ini Bu kasih untuk perbaikan ke pembelajaran ke depan. Karena kalau sudah ada perbaikan, maka pembelajaran kita ke depan akan lebih baik lagi. Tujuan pembelajaran kita pun dapat tercapai. Jadi jangan takut-takut mengisi lembar refleksi ini. Jangan ragu-ragu mengisi lembar refleksi ini. Jangan tanya kawanmu apa yang harus diisi. Tanya dirimu. Karena ini lembar refleksi pembelajaran kita mulai dari pendahuluan kegiatan inti sampai kegiatan penutup ini. Paham? Oke, Bu akan baca. Semua lembar refleksinya? Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah dapat semua lembar refleksinya? Sudah, Bu. Ya, sudah dapat semua lembar refleksinya. Sekarang isi lembar refleksi yang ada di sama kamu itu masing-masing. Kamu tuliskan. Ibu kasih waktu 2 menit. Sesuai apa yang kamu rasakan. Jangan ragu-ragu. Ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Ayo sekarang kumpulkan lembar refleksinya. Tentang pembelajaran kita hari ini supaya ibu juga melakukan perbaikan ya. Jadi anak-anak ibu tugasnya tadi sudah paham ya, tugasnya di Google Classroom nanti kamu buka, linknya ada di Google Classroom, nanti kamu kerjakan, mudah-mudahan hasilnya bagus. Kemudian jangan lupa belajar di rumah, banyak membaca di rumah ya. Minggu depan materi kita adalah laporan observasi. Ya, nanti materinya Ibu bagi di Google Classroom. Bisa kamu baca nanti materinya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin, giliran siapa sekarang? Laura, ayo pimpin doanya nak. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta pertolongan-Mu. Bapa, di mana pada saat ini kami telah mau pulang, berkati kami dengan Bapa. Terima kasih Bapa atas waktu yang telah Kau berikan sehingga kami telah selesai belajar ya Bapa. Kau berkati pelajaran kami mulai awal pertengahan hingga akhir. Bapa, nanti kami juga mau pulang, berkati guru-guru kami Bapa. Kami tahu kami adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Doa selesai. Terus kepada ibu guru kita, Rusam. Siap, Bu. Ya, selamat siang. Hati-hati di jalan. Kemudian jangan lupa tugasnya. Dan terima kasih.